Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di Indonesia, salah satu pasar mobil yang paling gemuk adalah compact SUV atau crossover. Dan di situ ada pemain yang sangat kuat, yaitu Honda HR-V. Nah, Mazda CX-3 datang untuk menantang Honda HR-V di 2017 dengan menawarkan konsep yang lebih sporty, lebih dinamis, lebih fun to drive, dan lebih canggih. Dan pada kenyataannya ini adalah compact SUV atau compact crossover yang paling asik buat dikendarai. Namun di pasar Mazda CX-3 tidak bisa bersaing cukup ketat dengan Honda HR-V karena satu alasan. Mazda CX-3 yang dimasukkan ke sini bermesin 2000 cc sehingga harganya cukup tinggi. Makanya pada saat kami pertama kali mereview mobil ini di 2017, kami bilang bahwa CX-3 memiliki bodi dan kelas yang setara dengan HR-V tapi dengan harga yang mendekati CR-V. Dan di 2021 ini semua itu akan berubah karena Mazda CX-3 yang di sebelah saya ini memiliki harga yang hampir sama persis dengan Honda HR-V 1500 cc. Tidak lain dan tidak bukan karena yang di balik kap mesin bukan lagi mesin 2000 cc tapi ini adalah mesin 1500 cc. Dan mari kita sambut Mazda CX-3 1.5. Mazda CX-3 1500 cc ini dijual berdampingan dengan tipe 2000 cc. Jadi ini adalah varian ketiga dari CX-3. Nah, di 2000 cc variannya itu ada yang Sport dan Pro. Sport trim terendah dan Pro trim yang tertinggi. Perbedaannya ada di sejumlah fitur seperti sunroof, kemudian jok kulitnya, fitur radarnya itu berbeda antara Sport dan Pro. Sedangkan untuk tipe 1500 cc hanya tersedia dalam trim Sport. Artinya trim yang terendah. Tapi ini Mazda, jadi Anda juga bisa yakin bahwa walaupun dalam trim terendahnya Mazda itu cenderung untuk kaya dengan fitur. Tapi itu nanti akan kita lihat. Pertama yang akan kita lihat adalah mesinnya. Karena ini yang paling berbeda dan ini yang membuat harga jual dari CX-3 sekarang jauh lebih kompetitif dari sebelumnya. Sebelumnya tipe 2000 cc yang Sport itu harganya hampir 400 juta rupiah, 399 juta rupiah. Bahkan yang tipe Pro itu sudah 445 juta rupiah. Sedangkan CX-3 bermesin 1500 cc ini harganya 359 juta 100 ribu rupiah. Artinya pada saat kami melakukan review di video ini harganya hanya 100 ribu rupiah lebih mahal daripada Honda HR-V. Dan itu akan menempatkan Mazda CX-3 di posisi yang jauh lebih kompetitif dari sebelumnya. Sekarang kita lihat mesin 1500 cc yang digunakan. Ini adalah mesin yang sama persis dengan yang digunakan di Mazda 2. Tidak heran karena CX-3 sebenarnya basisnya juga dari Mazda 2 dan ini adalah mesin yang sama persis. Kalau sebelumnya di tipe 2000 cc mesinnya menghasilkan tenaga 148 HP dan torsi 195 Nm sudah pasti tereduksi di mesin yang kapasitasnya lebih kecil 500 cc ini, sehingga di sini tenaganya adalah 111 HP dan torsi 145 Nm. Dibandingkan pesaing terdekatnya yaitu Honda HR-V, tenaga ini 9 HP lebih rendah dan torsinya lebih tinggi 4 Nm. Di atas kertas semestinya mesin ini tidak lebih kencang dibandingkan mesin milik Honda di Honda HR-V. Tapi jangan lupa, yang pertama CX-3 memiliki bentuk bodi yang lebih compact, lebih rendah. Kemudian transmisi yang digunakan mobil ini juga lebih dinamis, bukan CVT, tapi adalah transmisi Matic 6 speed Sky Active. Dan kami sudah sering mencoba transmisi ini di jajaran Mazda lainnya, terkenal dengan sangat halus perpindahannya, sangat cepat dan mendekati ke arah dual clutch. Jadi ini adalah transmisi konvensional yang paling dinamis dan tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Satu yang istimewa dari mesin ini adalah rasio kompresinya seperti khasnya mesin Sky Active. Kalau rata-rata mesin lain itu compression ratio-nya itu di 9 sampai 10. Kalau rasio kompresi mobil ini adalah 13:1. Dan dengan desain piston spesial dari Mazda yang membuat mobil ini memiliki kompresi yang sangat tinggi tapi masih bisa menggunakan bensin reguler yang bisa kita beli di SPBU. Tenaga yang dikeluarkan karakternya itu berbeda kalau mesin itu kompresinya tinggi. Dia akan lebih enteng,
cenderung effortless, dan ujung-ujungnya adalah konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Tapi bagaimana performa mesin ini? Bagaimana konsumsi bahan bakarnya di CX-3? Tentu saja kami harus mengetahuinya secara lebih akurat pada saat kami mengetes langsung mobil ini yang akan tersedia setelah launching. Ini juga adalah warna baru, warna yang hanya tersedia untuk tipe ini. Sebelumnya tidak ada warna ini, sekarang ada, tapi tentu saja hero color dari CX-3 yaitu Soul Red juga tetap ada di mobil ini, tentunya dengan penambahan uang sekitar 3-4 juta rupiah. Bentuk eksterior hampir tidak berbeda dibandingkan tipe 2000 cc. Kalau misalnya Anda bandingkan dengan 2000 cc yang Pro, mungkin Anda bisa melihat detail bahwa sekarang tidak ada sunroof. Tapi lainnya sama persis. Dan satu yang bisa membuat mobil itu terlihat murah atau mahal adalah ukuran peleknya. Dan CX-3 1500 cc tipe paling rendah ternyata masih menggunakan pelek 18 inci dengan lebar ban 215 aspek rasio 50 yang membuat mobil ini terlihat proporsional dan tidak terasa seperti entry level. Good job membuat mobil ini walaupun harganya jauh tereduksi tapi penampilannya tetap bertahan, tetap keren. Sekarang kita lihat ke bagian dalam. Untuk bagian belakang memang ini sempit. Anda bisa lihat lebih detailnya di review kami mengenai Mazda CX-3 di tahun 2017 lalu, karena secara body, secara space sama persis seperti sebelumnya. Sekarang kita lihat yang lebih penting adalah apa saja fitur yang ditawarkan di CX-3 1500 cc dengan harga yang tereduksi sekitar 40 juta rupiah dibandingkan tipe 2000 cc. Dan itu bisa kita lihat di dalam. Bagasinya juga tidak terlalu besar karena CX-3 itu dibuat lebih ke arah mobil individual, mobil untuk dikendarai sendiri, bukan untuk keluarga yang lebih besar. Jadi kalau dibandingkan pesaing utamanya dari Honda, secara space untuk barang dan orang memang CX-3 lebih minim. Sekarang kita masuk ke bagian tapi tidak ada emblem 1.5 ya di sini. Jadi makin membuat orang itu tidak tahu mobil ini 2000 cc atau 1500 cc. Good news buat yang beli 1500 cc. Nah, sama seperti tipe 2000 cc, Mazda CX-3 yang tipe terendah ini 1500 cc juga tetap dilengkapi dengan Smart Keyless Entry, tapi bentuk kuncinya yang sekarang berbeda mengikuti bahasa desain kunci Mazda terbaru seperti ini. Dan untuk membuka Anda memencet tombol seperti ini. Yang menyenangkan adalah dia dilengkapi juga dengan walk away lock. Jadi ketika Anda lupa mengunci mobil, Anda tidak mengunci dan Anda berjalan, dia akan secara otomatis mengunci mobilnya. Jadi Anda bisa pastikan kemanapun Anda pergi dengan mobil ini, Anda tidak akan di mall terus, tadi mobil udah dikunci belum ya? Udah belum ya? Karena sudah pasti ketika Anda berjalan bahkan lebih dari 3 meter dari mobil, dia secara otomatis mengunci. Sekarang kita lihat ke bagian dalam. Untuk tipe 2000 cc yang Pro itu bangku sudah elektrik, tapi karena ini mengambil trim sport tentu saja bangku tidak elektrik, tapi tidak masalah karena pesaingnya juga tidak elektrik di kelas ini. Bisa diatur naik turun dan setir tetap bisa tilt serta teleskopik, sehingga posisi mengemudinya ini yang terbaik di kelasnya posisi berkendara dari CX-3 ini. Material tetap half leather, jadi partly leather dibilangnya. Sebagian itu kulit, sebagian itu bahan fabrik. Kemudian interior semua sama seperti yang 2000 cc, kecuali ya dia tidak ada sunroof. Head-up display dia masih ada. Kemudian MZD Connect-nya ini juga sekarang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian rem parkir elektrik dengan auto hold. AC ini climate control, tapi dia tidak ada display digitalnya. Jadi walaupun dia ini AC climate control yang bisa diatur suhunya, tapi tidak ada display digital, memang tidak terlihat canggih. Tapi menggunakannya ini lebih mudah dibandingkan climate control yang dengan tombol start stop engine sudah standar. Kemudian dia juga dilengkapi dengan iStop untuk mematikan mesin pada saat
di kemacetan, traction control, serta yang menarik, kalau di tipe 2000 cc itu fitur blind spot monitoring serta rear cross traffic alert yang bisa memperingatkan Anda kalau Anda mundur dan ada mobil lain dari belakang samping, itu hanya ada di tipe tertinggi yaitu di tipe Pro. Tapi di tipe 1500 cc ini ternyata dia juga mengusung fitur blind spot monitoring dan rear cross traffic alert. Tapi ada yang dihilangkan. Auto lamp serta auto wiper yang biasanya ada itu ditiadakan, digantikan dengan fitur radar tersebut. Material sama seperti sebelumnya, ada beberapa material empuk di pintu tapi juga ada sejumlah material keras. Tapi material kerasnya ini tetap terlihat cukup berkelas, tidak terlihat murahan. Dan satu yang hebat dari Mazda sekarang memang adalah build quality-nya. Materialnya juga ada soft panel di dashboard, kemudian di atas instrumen ini sebenarnya material yang cukup keras tapi tidak terlihat murah. Bahkan ini ada sentuhan piano black di ventilasi AC-nya. Cruise control sudah masuk ke dalam standar juga, serta untuk laci penyimpanan dan lainnya sama seperti CX-3 yang lain, dan di depan ada 2 buah USB slot dan SD card slot untuk navigasi. Tapi kami rasa Anda tidak perlu navigasi standar mobil ini karena seperti tadi saya bilang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Ada sejumlah hal istimewa lagi di mobil ini. Yang pertama, dia masih menyediakan slot untuk CD di sini. Jadi ada slot CD rapi sekali ditempatkan di kontrol tengah ini. Kemudian dia dilengkapi juga dengan 6 buah airbag. Jadi airbag tidak dikurangi sama sekali fiturnya walaupun ini adalah tipe yang terendah dari CX-3, serta Apple CarPlay yang saya bilang ternyata wireless. Jadi tidak perlu ada koneksi ke USB di sini, Anda bisa langsung melakukan sambungan Apple CarPlay di monitornya hanya dengan melalui teknologi Bluetooth. Nice. Mazda CX-3 1500 cc ini menjadi pilihan yang menarik karena harganya tereduksi jauh, tapi fiturnya masih sangat lengkap. Bahkan keasikan berkendaranya pun kami pikir tidak akan jauh berbeda. Tapi bagaimana keasikan berkendaranya dengan mesin yang lebih kecil, bagaimana dengan performanya, bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya, itu nanti akan bisa kami jelaskan lebih detail pada saat kami mengetes mobil ini dalam jangka yang lebih panjang. Tapi secara overall, Mazda CX-3 tetap merupakan pilihan yang menarik bagi Anda yang suka mengemudi dan mungkin lebih sering untuk berkendara sendiri. Ini adalah mobil yang sangat asik untuk membelah perkotaan dengan sejumlah fitur yang akan membuat Anda semakin merasa nyaman di jalan dan merasa mengendarai mobil yang canggih. Jadi begitulah first impression kami akan Mazda CX-3 bermesin 1500 cc ini. Kami harapkan segera ada unit testnya sehingga kami bisa langsung mengetes lebih jauh dan lebih akurat. Tapi untuk sementara sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.